Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami ada di sini saat ini. Kami boleh duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, supaya firman yang kami baca, apa yang kami dengar, kami mengerti. Dan apa yang kami mengerti, kami boleh melakukannya. Supaya kami boleh mengalami kebenaran itu di dalam hidup kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada minggu ini dalam rangka bulan misi, sebagaimana yang ada di screen kita, berserulah. Kata ini diambil dari Yunus pasal yang pertama, Kitab Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk khotbah minggu pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi anak-anak remaja memberikan kepada kita sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di sekitar dunia mereka. Ada cobaan, ada tantangan, ada persoalan yang banyak anak-anak tidak bisa atasi. Puji Tuhan, dari sekian anak-anak ada satu yang berbeda. Kiranya itulah remaja GKT. Remaja GKT yang asli, yang satu tadi itu ya. Yang lain itu hanya peran saja, mereka juga tidak begitu. Ya kalau begitu ya bertobat hari ini juga. Tema kita itu menarik, kata berserulah itu di sini adalah sebenarnya ini tugas yang harus dikerjakan oleh Nabi Yunus. Jadi kalau dia tanya, saya harus buat apa? Berserulah. Sampaikan, beritakan siapakah Yesus itu kepada teman-teman yang masih belum mengerti, yang masih suka hidup dalam dunia yang tidak benar itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini nuansanya Sulawesi. Mestinya tadi saya pinjam kopiah juga ya. Sulawesi. Saudara tahukah saudara bahwa di Indonesia ada 781 suku dan 131 suku biasa disebut sebagai suku terabaikan yang belum mendengar Injil. Di Sulawesi sendiri ada 110 kelompok etnis. 110 kelompok etnis dan itu berarti masih ada juga banyak yang belum mendengar Injil kabar baik itu. Nah saudara-saudara, hari ini kita memikirkan Nabi Yunus. Kiranya kita bukan Yunus zaman now. Maaf kalau ada yang namanya kebetulan Yunus. Kalau namanya Yunus, kiranya Yunus yang sudah berubah di pasal yang ketiga. Kalau Yunus pasal 1, pasal 2, itu Yunus dalam rawa payah. Yunus yang masih dalam proses Tuhan. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, istilah berserulah ini bisa saya terjemahkan beritakanlah. Kalau bicara beritakan, ada dua kemungkinan. Secara verbal kita beritakan, tapi juga yang kedua lewat hidup kita, cara hidup kita. Ini memang saya kalau khotbah di sini
salah satu yang berbeda dari gereja lain adalah jemaat tidak lihat saya, mereka lihat yang palsu itu di samping kiri kanan. Jemaat lebih suka lihat itu daripada yang ini. Yang asli itu di tengah. Tidak apa-apa lah, lebih besar di situ. Sekali-sekali ini dimatikan, saya yang turun supaya lebih dekat, kelihatan lebih besar. Ya, mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan Nabi kita Yunus. Ada sebuah gereja memberi tema tentang Yunus, dikatakan temanya menarik. Temanya kita sama seperti Yunus. Itu temanya. Kalau tema ini diumumkan sebelum ibadah, banyak yang tidak mau datang. Saya bukan Yunus. Walaupun faktanya banyak orang persis Yunus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan yang diberikan Allah kepada Yunus itu seperti tertulis dalam ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, pergilah ke kota besar Niniwe dan beritakanlah kepadanya sebab kejahatannya telah sampai ke hadapanku. Jadi kota ini atau bangsa ini bangsa yang benar-benar jahat dan kejahatan mereka itu dikatakan sudah sampai kepada Tuhan. Ada yang menerjemahkannya bukan hanya kejahatannya, tapi menerjemahkannya dengan mengatakan seperti bau busuk bagi Tuhan. Pergilah ke Niniwe dan berkhotbahlah menentangnya. Kejahatan mereka seperti bau busuk bagi Tuhan. Waktu penghakiman telah tiba. Pergi dan beritakan. Tuhan akan berperkara dengan mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yunus hanya 4 pasal. Ini termasuk kitab yang singkat. Tapi ceritanya menarik, mulai anak sekolah minggu sampai orang tua suka cerita ini. Kan Yunus di perut ikan, ada lagunya ya, pom pom pom, sambung sendiri. Kita menyanyi Yunus yang menderita, pakai pom pom lagi. Padahal Yunus dalam perut ikan, kita seperti senang, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Apa bunyinya? Nantilah masuk dalam perut ikan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Yunus, kalau kita memperhatikan Yunus, yang menarik di sini adalah tokoh sentralnya bukan Yunus. Walaupun kita fokus kepada Yunus dan ikannya, tapi sebenarnya fokus dari kitab ini adalah Allah itu sendiri. Mengapa? Dalam 4 pasal kitab Yunus ini, ikan disebut 4 kali, kota 9 kali, Yunus 18 kali, Allah 38 kali. Yang penting di sini adalah Allah dan bukan Yunus. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menolong Yunus. Maka itu temanya yang betul, kita seperti Yunus. Kita sama seperti Yunus. Tuhan yang akan mengurus kita. Dikatakan pergilah ke kota Niniwe, kota besar itu. Saudara, kota itu sebesar apa? Dikatakan kalau diukur dengan kota Surabaya, 2 kali kota Surabaya. Dan dikelilingi oleh tembok. Dan tembok itu tingginya bisa sampai 50 meter. Tinggi sekali. Lebarnya bisa 10 meter lebih. 2 kereta bisa jalan di atasnya. Yang sudah ke tembok China, mungkin ada gambarannya. Ini kota besar. Dan ini bangsa yang besar. Sebagaimana besarnya mereka, juga besarnya kejahatan yang mereka lakukan. Maka itu dibilang kejahatannya juga besar. Temboknya tinggi, kejahatannya juga begitu tinggi sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar semua kejahatan yang mereka lakukan. Maka ketika bicara kota Niniwe, itu sama dengan kalau kita mengerti konteks sekarang. Niniwe hari ini
adalah apapun yang menarik Anda keluar dari zona nyaman. Niniwe adalah tempat yang Tuhan panggil, ke tempat yang tidak ingin Anda datangi. Saudara tidak mau kemana? Ke tempat yang saudara tidak suka itu, Tuhan justru suruh pergi ke situ. Niniwe itu adalah orang-orang yang telah menyakiti Anda secara mendalam, dan Tuhan berkata, pergilah dan sampaikanlah pesanku kepada mereka. Orang yang sudah menipu saudara, orang yang sudah berkhianat kepada saudara, Tuhan bilang pergi, beritakan kasih Allah itu kepada orang itu. Padahal di dalam hati kita, kiranya Tuhan berperkara atas dia kan. Jadi kalau ada orang sedang bermasalah dengan kita dengar berita dia mengalami celaka. Kita senang atau susah? Senang, puji Tuhan. Beritanya kakinya satu patah. Begitu bilang kakinya satu patah, kita sedih lagi. Kenapa sedih? Kenapa tidak dua-dua? Terhadap orang yang merugikan hidup kita, orang yang berkhianat kepada kita, orang yang kita tidak sukai, kita mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi kepada dia. Tetapi di sini beda. Yunus justru disuruh pergi kepada bangsa yang jahat itu. Maka Niniwe itu adalah bahaya. Niniwe itu adalah ketidaknyamanan. Niniwe adalah segala sesuatu yang Anda benci tetapi sangat dicintai Tuhan. Saudara, ini persoalan kita. Bicara tentang belas kasihan Tuhan, bicara tentang kasih karunia Tuhan, tidak sulit untuk dipahami. Yang sulit adalah ketika harus mempraktekannya. Allah mengasihi saudara dan saya, Dia mengutus anaknya ke dalam dunia untuk mati ganti saudara dan saya. Yang berdosa yang harus dihukum. Tetapi justru dia datang untuk mengganti kita yang berdosa yang harus dihukum. Itulah belas kasihan Allah. Itulah kasih karunia-Nya. Diberikan kepada kita yang tidak layak untuk menerimanya. Sampai di situ kita paham. Sekarang kita dituntut untuk kemudian melanjutkan pergi kepada orang yang tidak layak menerima ampunan kita. Pergi kepada orang yang tidak layak menerima maaf kita. Maukah kita pergi? Persoalannya di sini. Maka dalam teks kita, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dengan Yunus, seringkali tanpa memahami latar belakang, kita sulit mengerti memang. Bagaimana seorang hamba Tuhan dipanggil, diberi tugas, tidak menjalankan tugas, malah lari. Dalam situasi atau pikiran kita yang awam mungkin kita berkata, Yunus ini terlalu. Hamba Tuhan seperti apa ini? Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak sesederhana yang kita pikir. Orang yang dipilih Allah ini dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat peta itu. Harusnya ke Persia, Niniwe, dia lari ke Spanyol. Mungkin dia mau pergi nonton sepak bola kali. Kenapa begitu jauh? Kenapa tidak ke situ? Saudara, saya berikan gambaran. Siapa orang Niniwe itu? Mereka jahat sekali. Yunus tahu kelakuan mereka. Kitab Nahum memberitahu kemanapun bangsa ini memasuki satu daerah, itu mayat bergelimpangan. Dan daerah yang ditaklukkan itu, orangnya dipotong kaki, tangan, dan dicungkil matanya. Bahkan dikuliti lalu ditempelkan di tembok. Yang lebih sadis lagi, ibu-ibu hamil
tentara-tentara itu mereka tebak-tebakan anak laki atau perempuan. Setelah itu dibelah perut ibu-ibu hamil, bayi itu diambil keluar, dilihat jenis kelaminnya, setelah itu dilemparkan ke tembok. Biar mati. Begitu bejat, begitu jahatnya. Maka Yunus berpikir, untuk apa bangsa seperti itu menerima kasih Allah? Biar aja mereka mati, mereka terlalu jahat. Siapakah yang menjahati hidup saudara dan saya? Yang kita pikir orang itu terlalu jahat. Dan saya yakin ketika Tuhan bilang, saudara pergi beritakan Injil kabar baik supaya dia bertobat, supaya hidupnya diubah oleh Tuhan. Saya tidak yakin saudara berkata iya. Yang ada mungkin saudara berkata, Tuhan dia sudah keterlaluan, biar saja, hajar dia. Tapi itulah yang dialami oleh Yunus. Dia pikir biarkan saja, mereka sudah terlalu jahat. Tetapi Tuhan bilang tidak, kamu harus pergi ke sana. Maka saudara perhatikan di sini, ketika Yunus membuat keputusan ini, sebenarnya coba perhatikan, Yunus turun sebanyak 4 kali waktu dia melarikan diri dari Tuhan. Yang pertama, ia turun ke Yope, dia pergi ke pelabuhan untuk cari kapal. Yang kedua, dia turun ke dalam palka kapal. Perhatikan dalam pasal 1 ayat yang kelima. Dia turun ke bagian bawah kapal dan tidur di situ. Orang lain lagi bergumul, dia tidur. Lalu ayat 15, dia turun ke dalam laut. Dan ayat yang ke-17, ia turun ke dalam perut ikan. Turun, turun, dan terus turun. Apa maknanya bagi kita? Seringkali Anda lari dari Tuhan. Setiap kali Anda lari dari Tuhan, Anda tidak akan pernah naik. Anda akan selalu turun. Sekali lagi, setiap kali Anda lari dari Tuhan, Anda tidak akan pernah naik. Anda akan selalu turun. Bisa jadi kita berpikir mungkin usaha kita lagi naik. Tapi secara rohani kita sedang turun. Karena bisa jadi semua kebanggaan, semua yang lagi naik itu justru penghalang utama kehidupan kita dengan Tuhan. Maka kita bukan sedang naik, tapi sedang turun. Yunus mau mencoba lari dari Tuhan. Berapa sih jarak dari Yope ke Tarsis? Sangat jauh. Tidak mungkin ada perahu yang berangkat ke Tarsis setiap hari. Tidak mungkin pada zaman itu lagi. Maka pikirkanlah, Bapak Ibu perhatikan. Ke Spanyol itu 3.218 km. Ke Niniwe hanya 804 km kurang lebih. Dia lari jauh. Saudara, coba pikirkan beberapa kutipan ini. Ketika kita memutuskan untuk tidak menaati Allah, selalu ada perahu yang berangkat ke Tarsis. Dan selalu ada ruang untuk satu penumpang lagi, yaitu saudara. Ketika saudara merencanakan untuk lari dari tugas, lari dari panggilan Tuhan, selalu ada fasilitas, ada transportasi yang disiapkan. Dan lancar. Nah ini bahayanya orang yang mengukur apakah ini kehendak Tuhan atau bukan berdasarkan kelancaran. Kalau semua lancar, ini pasti kehendak Tuhan. Saudara, ternyata tidak. Ketika kita memutuskan untuk lari dari Tuhan, setan dengan senang hati menyediakan transportasi. Ternyata setan itu seksi transportasi, saya baru tahu. Jadi kalau saudara mau melarikan diri dari Tuhan, setan mempersiapkan fasilitas yang saudara perlukan. Pesawat, semua disiapkan
Untuk saudara bisa lari dari tanggung jawab, lari dari tugas sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian pikirkan lagi pelajaran menarik dari teks kita ini. Dikatakan tadi Yunus membayar biaya perjalanannya. Ada uang. Uang memberi kita pilihan. Jika seseorang tidak punya uang, dia tidak bisa beli tiket ke Tarsis. Seandainya Yunus tidak punya uang, tidak bisa dia beli tiket, tidak bisa dia lari. Ternyata uang juga bisa. Jika Anda memiliki uang di saku Anda, itu mungkin akan membuat Anda lebih mudah untuk lari dari Tuhan. Berapa banyak orang terhilang gara-gara uang? Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Korupsi sampai hari ini belum selesai. Yang korupsi itu kurang uangkah? Gaji mereka rendahkah? Bukan. Mereka sudah lebih dari cukup. Tapi kenapa? Maka itu Alkitab bilang cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Tadinya belum ada uang, tadinya belum kaya, taat-taat, masih bagus. Memberikan perpuluhan lancar. Ya kan? Kalau 1.100.000, masih kecil. Begitu 1 miliar, berapa juta perpuluhan? Itu mulai mikir. Maka itu kadang saya heran. Ada gereja, saya coba cek perpuluhannya. Jarang ada perpuluhan 100 juta. Padahal saya tahu orang itu dapat bermiliar-miliar. Saya mendengar kesaksian dari satu tempat, orang itu 1 bulan keuntungan dari bisnisnya, usahanya 40 miliar. Seharusnya perpuluhannya 4 miliar. Tidak ada dalam daftar warta jemaat. Oh enggak Pak, sudah dipecah-pecah, dibagi-bagi. Itu bukan perpuluhan lagi tuh. Maka saudara-saudara, setiap kali kita memutuskan untuk tidak taat, kita selalu dapat menemukan alasan. Sangat mudah untuk membenarkan perbuatan yang salah dengan membungkusnya dalam bahasa rohani. Apalagi orang yang rajin ke gereja, dia punya firman Tuhan, ayat-ayat pendukung banyak untuk mendukung kesalahannya. Kenapa kamu buat dosa? Kenapa kamu jatuh dalam hal ini? Dia kutip ayat, roh memang penurut tapi daging lemah. Ada jawaban. Rohani lagi kan, kutip ayat lagi. Kenapa kamu tidak berubah-berubah? Bukankah firman Tuhan kita sedang dalam proses? Proses terus tidak berubah-berubah. Saudara, proses harus diikuti dengan progres. Jangan hanya bilang proses terus, tapi tetap sama. Kenapa kamu begini terus tidak berubah? Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Lain lagi itu. Ada ayatnya, dia tidak berubah kemarin dulu dan selamat. Aku juga, gak bisa, bukan untuk kamu itu. Lalu kita masih memikirkan kenapa Yunus lari begitu jauh, seberapa jauh Allah akan membiarkan kita pergi. Seandainya kita lari, seberapa jauh Tuhan biarkan saudara dan saya pergi. Itu gambar tuh ironis sekali. Perhatikan kalimat ini. Kadang-kadang penghakiman Allah adalah Allah membiarkan kita terus-menerus berada dalam dosa. Sehingga kita harus menghadapi konsekuensi dari ketidaktaatan kita. Tuhan biarkan. Dia sudah tegur. Pendeta sudah khotbah, sudah tegur. Orang tua sudah tegur. Teman sudah tegur. Suami sudah tegur. Istri sudah tegur. Tetap tidak mau dengar. Perhatikan kalimat ini. Ketika manusia memutuskan bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Atau tidak mau taat. Respons Tuhan tidak selalu berupa kilat dan guntur. Dia tidak langsung menyelesaikan kita. Lebih sering Tuhan berkata, jika kamu ingin melompat dari tebing, aku telah memperingatkanmu berkali-kali. Tapi jika itu yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan menghentikannya. Banyak orang kan sudah jatuh
nanti sudah sakit berat, usahanya bangkrut, baru mau kembali kepada Tuhan. Waktu masih sehat, waktu masih kuat, waktu masih jaya, ketika Tuhan bilang beritakan, pergi. Selalu ada alasan untuk mengatakan tidak. Mari jemaat baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Kita dapat berlari menjauhi Tuhan, tetapi kita tidak dapat bersembunyi darinya. Saudara bisa lari menjauhi Tuhan, tapi saudara tidak bisa bersembunyi dari Dia. Saudara boleh lari kemana saja. Saudara jangan berharap kalau saudara lari, saudara tidak bertemu Tuhan. Keliru. Mazmur 139 bilang, kemana kita mau lari? Ke dunia orang mati pun dia di sana. Lalu mau lari kemana lagi? Mau ke langit keberapa dia ada di sana. Maka kita hanya bisa menjauhi dia dari sisi kita. Tapi dia tidak pernah jauh. Maka itu kita tidak bisa bersembunyi dari dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu, apa respons kita? Yunus pasal 1 dia lari. Waktu dia mau lari, orang-orang di kapal bilang dia, berserulah kepada Tuhanmu. Yunus tidak mau, dia tidak berdoa. Ombak makin besar, semua barang sudah dibuang. Tinggal Yunus belum dibuang. Yunus bilang, buang saya. Tapi orang-orang ini masih berbaik hati. Mereka berusaha mendayung ke pantai. Tapi Tuhan tidak izinkan. Ombak makin besar. Dan akhirnya Yunus dilempar. Tapi menarik sebelum Yunus dibuang. Orang-orang yang saking ketakutannya mereka berdoa memanggil nama Yahweh. Ini orang asing. Dia harus pergi beritakan Injil kepada orang asing. Tapi sekarang orang asing sedang mendidik dia bagaimana berseru kepada Tuhan. Ini ironis. Mereka lebih cepat mengenal Tuhan itu. Kalau ada kesulitan berseru kepada Tuhan. Yunus justru mengeraskan hati. Saya berpikir seolah-olah Tuhan bilang begini. Oke, kamu tidak mau berdoa? Kita tunggu tanggal main. Lalu dia dibuang ke dalam laut. Dan Tuhan kirim seekor ikan menelan dia. Di dalam perut ikan baru dia berdoa. Saya kadang-kadang pikir-pikir, kalau saudara lagi tenang-tenang gini tidak mau berdoa, saudara dibuang ke dalam perut ikan dulu. Saudara dibuang masuk ke dalam masalah. Dibuang masuk ke dalam situasi yang sulit. Karena di sana baru saudara berdoa. Oke, jika itu maumu, Tuhan bilang oke. Kita mulai. Let's start. Tapi itulah Yunus. Apakah kita sama seperti Yunus? Ada yang berani berkata tidak pagi hari ini? Ikan paus tunggu di depan. Maka jemaat yang kekasih, paling tidak ada 2 pelajaran yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama, setiap langkah kita, setiap langkah yang keluar dari kehendak Allah, itu adalah langkah ke bawah. Turun. Setiap pelarian dari Tuhan, setiap ketidaktaatan kita, kita tidak pernah akan naik. Kita pasti turun. Dan bukan hanya turun, turun dan turun dan turun dan lagi-lagi turun. Yang kedua, ketika kita mengambil keputusan lari dari Tuhan, kita bisa pergi dengan cepat. Tapi untuk memulihkannya, itu lambat. Yunus tidak mau, dia lari. Oke, berapa lama itu waktu itu? Dia harus menghadapi badai, dia harus masuk dalam perut ikan. Prosesnya lambat, baru dia dipulihkan. Pasal 3 dia sadar. Tapi juga belum, pasal 4 dia berkelahi lagi dengan Tuhan. Yunus ini memang khusus. Berdebat dengan Tuhan.
dalam pasal yang keempat. Dan ini adalah kitab yang khusus karena endingnya tetap terbuka. Kita tidak tahu selanjutnya apa. Ada yang berkata kitab ini dibiarkan terbuka supaya yang lain bisa masuk. Termasuk yang dengar khotbah pagi ini. Karena ternyata kita tidak terlalu berbeda dengan Yunus. Kalau kita jujur di dalam kehidupan kita. Tapi baiklah hari ini, itu sudah bunyi itu bilang selesai. Begitu ya. Kalau hari ini saudara disadarkan oleh Tuhan, tugas kita adalah sebagai utusan Tuhan, beritakan lewat tutur kata kita, lewat cara hidup kita, mari. Jadilah Yunus yang sudah bertobat. Yang dia pergi dan memberitakan Injil. Sekali berkhotbah, satu kota, termasuk binatang juga ikut puasa. Itu hebat sekali ya. Saya tidak tahu binatangnya habis puasa lalu dipotong, saya nggak tahu. Mungkin jadi makanan enak kali, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, orang yang taat, dia sekali bicara, perubahan terjadi. Ada orang lain diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau Yunus boleh menjadi peringatan bagi kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang taat, yang patuh kepada panggilan dan tugas yang Engkau berikan kepada masing-masing kami, sesuai talenta, sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kitab Yunus yang juga mengajar kami supaya kami pergi dan berseru. Kami pergi ke tempat di mana kami tidak suka. Kami pergi bertemu dengan orang-orang yang mungkin kami benci. Kami pergi bertemu orang-orang yang mungkin telah merugikan hidup kami. Ajar kami supaya hati kami seperti hati-Mu. Mengasihi mereka yang terhilang. Mengasihi mereka yang memberontak kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak berani keluar dari zona nyaman kami. Kami tidak mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Dan ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami ingat kebenaran ini dan kami mulai belajar melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.